Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai presentasi kita dengan judul Pseudocelamata dari kelompok I. Kelompok I sendiri beranggotakan saya sendiri Aina Dwi Kulfi, Florida Maria, Fiona Gusanova Al-Qaeda, Siti Afifah, dan Salsabila Putri Syahrina. Apa itu Pseudocelamata? Pseudocelamata adalah hewan-hewan yang memiliki rongga tubuh palsu. Rongga tubuh palsu tersebut terbentuk karena sel-sel tubuhnya meregang, bergerak, atau berpindah ke arah tepi sehingga terbentuklah rongga di tempat yang telah ditinggalkan sel-sel yang meregang. Adapun film-film dari Pseudocelamata yaitu Acanthocephala, Enteropocta, Nematomorpha, Gastrorhyncha, Cynorhyncha, Totifera, Rheapulida, dan Loricifera. Adapun satu lagi nematoda, namun tidak kami bahas dalam presentasi kami. Baik, untuk film yang pertama yaitu Acanthocephala. Anggota dari film Acanthocephala dikenal dengan cacing berkepala duri. Hewan dari film Acanthocephala yaitu memiliki proboscis berbentuk silinder yang terdapat deretan duri melengkung, tempat cacing menempel pada usus inangnya. Semua anggota film Acanthocephala adalah endoparasit, hidup dewasa di usus vertebrata. Hewan Acanthocephala sebagian besar merupakan parasit pada aves, ikan, dan mamalia. Namun, tidak ada spesies yang menjadi parasit manusia. Untuk sistem ekskresi dari Acanthocephala sendiri, yaitu memiliki dinding tubuh, melalui dinding tubuh. Acanthocephala tidak memiliki saluran pencernaan, nutrisi akan diserap oleh tegomen. Hewan ini memiliki alat kelamin yang terpisah. Untuk daur hidup sendiri yaitu zigot berkembang menjadi larva acantor bercangkang, larva keluar dari inang vertebrata melalui tinja dan dimakan oleh arthropoda yang cocok. Larva menetes dan masuk ke dalam homocoel hingga tumbuh menjadi Acanthocephala remaja. Untuk film yang kedua yaitu Entoprocta. Entoprocta yaitu Compotozoa atau cacing pita. Entoprocta berukuran kecil, kurang lebih 1 cm, hewan laut sesil yang sebagian besar bersifat kolonial. Tubuhnya ditutupi oleh kutikula eksternal yang tipis, terdiri dari tangkai kontraktil bergerak panjang dan diatapi oleh kelopak yang berisi organ dan mahkota tentakel. Enteropocta berarti anus di dalam, dan ini mengacu pada fakta bahwa mulut dan anus dikelilingi oleh cincin tentakel. Tentakelnya padat dan tidak retrasil, malah bisa digulung dan ditutupi oleh membran intratentakular. Enteropocta berada di perairan dangkal dan memakan partikel tersuspensi yang mereka jebak menggunakan silia yang tertutup lendir pada tentakel mereka. Makanan diarahkan ke bawah tentakel ke mulut. Reproduksi terjadi baik secara aseksual, yaitu dengan menggunakan tunas, atau secara seksual, yaitu mereka merupakan hewan yang hemaprodit. Kemudian untuk telur yang telah dibuahi diinkubasi di dalam kantong, di dalam kelopak, dan embrio berisi makanan oleh sel induk. Embrio berkembang menjadi larva Trochophore yang berenang bebas untuk mengendap dan bermetamorfosis menjadi bentuk dewasa. Adanya tali epidermis otot longitudinal saja dan pola sistem saraf, namun karena bentuk larva awal dari beberapa spesies memiliki kemiripan yang mencolok dengan Priapulids, tidak mungkin untuk mengatakan kelompok Nematomorpha apa yang paling dekat hubungannya.
Sekitar 250 spesies cacing bulu kuda telah diberi nama. Di seluruh dunia dalam distribusi, cacing bulu kuda hidup bebas sebagai parasit bagi orang dewasa dan parasit pada arthropoda bagi nematomorfa remaja. Nematomorfa remaja hidup di air tawar menggunakan berbagai serangga darat sebagai inang, sedangkan hidup di laut menggunakan kepiting tertentu sebagai inangnya. Selanjutnya ada Gastrotricha. Filum Gastrotricha adalah kelompok kecil yang terdiri dari sekitar 460 spesies hewan mikroskopis dengan panjang sekitar 65 sampai 500 mikrometer. Gastrotricha berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata gaster yang artinya perut dan trix yang artinya rambut. Gastrotricha merupakan hewan yang memiliki rambut atau bulu-bulu seluruh bagian luar tubuhnya. Gastrotricha memiliki ciri bersisik, rata di sisi perut, dan aktif bergerak dengan silia ventral. Habitat Gastrotricha umumnya di danau, kolam, dan pasir pantai. Gastrotricha adalah hermaprodit atau memiliki kelamin ganda. Tidak mempunyai sistem sirkulasi darah dan lipoblastik. Selanjutnya ada Kinorenca, yaitu hanya ada sekitar 100 spesies Kinorenca. Mereka adalah cacing laut kecil, biasanya panjangnya kurang dari 1 mm, yang lebih menyukai di dasar lumpur. Mereka tidak memiliki sila eksternal, tetapi kutikula dengan dibagi menjadi 13 spesimen. Kinorenca ini menggali ke dalam lumpur dengan menjulurkan kepala, menghambatkan dengan duri yang melengkung, dan menarik tubuh mereka ke depan sampai kepala mereka ditarik. Mereka memakan sedimen organik di lumpur dan beberapa makanan di atom. Selanjutnya ada Rhitoptera, yaitu berasal dari kata rota dan pere, artinya pembawa roda. Ada sebuah organ yang disebut koroma di sekitar mulut yang bergerak menyerupai roda. Namun organ ini tidak benar-benar berputar. Lapisan tubuh Rotifera ini memiliki tubuh tertutup, epidermis yang merupakan lapisan tipis, dan sintesa. Dengan sintisel, tetapi epidermis menghasilkan kutikula yang berbeda, jenis disebut lorica. Di bagian badan Rotifera terdapat dua bentuk, ada yang lurus dan bulat. Lalu terdapat 3 tonjolan dan 2 antena lateral, sepasang antena dorsal, serta alat indera berupa rambut halus dan ujung antena. Di bagian kaki terdapat 1-4 buah jari yang fungsinya untuk menempel, mengandung 2-30 kelenjar perekat, dan Rotifera sesilia pedal gland atau kelenjar kaki yang berfungsi membentuk cangkang. Memiliki ciri berupa hewan multiseluler, kecepatan renangnya rendah, melayang di dalam air, dan dapat dikultur kepadatan tinggi. Pertumbuhan cepat, berumur pendek, dan toleran dengan kondisi lingkungan, dan bersifat feeder. Umumnya ukuran Rotifera ini berkisar dari 0,1 sampai 0,5 mm. Rotifera memiliki 3 struktur anatomi, yaitu yang pertama ada anterior, terdapat korona dan mastak. Yang kedua ada badan, terdapat antena dan rambut halus. Yang ketiga ada kaki, terdapat jari kaki dan zat pelekat. Selanjutnya ada Priapulida. Priapulida sendiri adalah kelompok kecil, hanya 9 spesies cacing laut yang ditemukan terutama di air yang lebih dingin di kedua belahan bumi. Tubuh silinder mereka jarang lebih dari 12 hingga 15 cm. Sebagian besar menggali hewan predaceus yang biasanya mengorientasikan diri tegak di lumpur dengan mulut di permukaan. Tubuhnya termasuk belalai dan biasanya 1 atau 2 pelengkap ekor. Belalai aversibel biasanya berakhir dengan daratan duri melengkung di sekitar mulut. Ini digunakan dalam pengambilan sampel di sekitar serta untuk menangkap mangsa kecil bertubuh lunak. Tidak ada sistem peredaran darah
tetapi selomosit dalam cairan tubuh mengandung pigmen pernapasan hemeritrin. Ada cincin saraf dan kabel ventral dengan saraf dan tubulus protonephridial yang berfungsi juga sebagai gonodactyl. Pori-pori anus dan urogenital terbuka di ujung batang tubuh, jenis kelamin terpisah, dan embriogenesis hanya kurang dikenal. Dan yang terakhir adalah Loricifera. Loricifera adalah filum hewan yang baru-baru ini dijelaskan. Mereka hidup di ruang antara butiran kerikil laut yang mereka pegang erat-erat, meskipun mereka digambarkan dari spesimen yang dikumpulkan di lepas pantai Prancis. Mereka tampaknya didistribusikan secara luas di dunia. Mereka memiliki gaya lisan dan skalagis agak mirip dengan Rhinorinchis, dan seluruh bagian di depan tubuh dapat ditarik ke dalam lorica melingkar. Sekian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.